Jadi berarti sudah mulai sejahtera ini kantor ini. Karena entrepreneurship-nya udah mulai jalan nih. Ya kan, tadi saya lihat juga ada perpustakaan, bukan perpustakaan, toko buku. Bahkan ada toko musik. Nih bukan Pak Surya sebenarnya, namanya Fajar Surya ya. Ada musik di sini. Nih musik ini juga mestinya nanti di Oktober saya ada Halal Expo. Nanti mahasiswa yang bisa juga tampil orkestranya di sana kita undang. Gimana? Setuju nggak? Siap nggak itu musiknya di sini? Siap ya? Tepuk tangan. Jadi hari ini saya diminta untuk berbagi mengenai halal tourism atau halal expo. Kalau dulu di pegawai negeri saya sering diprotes gitu. Pak Sabta jangan terlalu banyak ngurusin yang halal. Kenapa? Yang haram aja susah cari yang halal aja gitu. Saya bilang, tapi sekarang enggak. Saya pikir sekarang kita harus lihat dalam perspektif yang sangat-sangat menarik dunia halal dan terutama halal industri. Nah ini kita lihat, ini ke mana deh, ke sini ya? Belum mundur Bob? Ke sana ya? Terbalik ya? Oke. Nah kalau kita lihat dari ayatnya di sini, ini ayat yang sentral. Tadi juga disebutkan oleh Kori beberapa ayat yang berkaitan dengan halal. Jadi ini Al-Baqarah ya, 168. Ya ayuhan nas sukulu mimmal ardi halalan tayyiban walat tabi'u khuwatin saitonin innahu lakum aduwwum mubin. Mana Kori tadi? Betul nggak yang saya baca? Hah? Betul. Tajwidnya gimana kira-kira? Ya lumayan, nilai 5 kali atau 6 lah, lurus juga gitu kan. Jadi kalau kita lihat yang esensi dari ayat ini adalah di sini. Halalan toyiban. Saya nggak akan masuk dalam ini karena bukan bidang saya. Kalau pakai usul fikih itu urusannya Ustadz Suyanto atau Fajar atau Kurnia. Tapi saya lebih dalam perspektif entrepreneurship dan juga ke bisnisnya. Jadi dua kata di sini, halalan, toyiban. Kalau halal bermakna sesuatu yang boleh untuk dilakukan, digunakan atau dikonsumsi menurut hukum Islam. Ini nggak ada tawar-tawar. Jadi jangan dikaitkan dengan Al-Maidah ayat 51, jangan, ini urusannya lain. Alhamdulillah udah menang, mungkin juga ada pengaruhnya dari situ. Allahu Akbar kan, ya kan? Tepuk tangan dong. Jangan ragu-ragu. Ya. Tuh, bekas milih. Tuh bekas milih. Tiga. Lantas yang kedua, toyib bermakna baik yang mencakup keselamatan, kesehatan, lingkungan dan keadilan serta keseimbangan. Ini kalau dibedah, ini belum cukup ilmu kita. Masih banyak rahasia dari kedua. Apa besaran ayat ini? Silakan kalau yang belakang mau catat-catat ya supaya kelihatan serius sebagai mahasiswa. Gitu. Biasanya nyatat sebagai serius, tapi saya rasa betul serius. Nah, kita lihat dua ayat ini. Nah, dalam singkatnya ayat ini ada beberapa perspektif. Pertama, halal lifestyle, halalan thayyiban kita terjemahkan dalam gaya hidup halal. Kenapa? Karena tadi Pak Wakil Rektor, bahwa kita itu sebetulnya siklus hidup kita harus dibingkai dengan kehalalan, kethayyiban. Makan, minum, sholat, rezeki, teknologi, dan semuanya. Maka dari dalam siklus kehidupan atau siklus itu adalah harusnya kita paling tidak mendekati 99% ke situ. Nah ini, oleh karena itu halal lifestyle, halal thayyiban itu dia lawful. Lawful itu artinya sesuai dengan Al-Quran tadi, Al-Baqarah. Kedua, healthy life, dia hidup yang sehat. Kalau biasanya kalau yang sudah, Mas Kurnia, kalau yang sudah hidup halal, makanannya baik, rezekinya halal, mestinya dia hidupnya sehat. Nah kalau yang sebaliknya biasanya hidupnya kurang sehat. Kepikir, apalagi kalau sempat ketahuan, paling enggak kepikir dipanggil oleh KPK, pada itu biasanya stres.
dipanggil kejaksaan, stres, dipanggil bareskrim, stres. Itu bagian-bagian dari hidup yang tidak sehat. Tidak sehat perutnya, tidak sehat batinnya juga. Berikutnya happy life, pasti kalau ini dua sudah lawful, healthy life, dia happy life, pasti hidupnya bahagia. Apalagi dia istiqomah. Juga yang penting dari tiga ini, dia juga mengandung nilai bisnisnya, business opportunity di halal lifestyle ini. Oleh karena kita sebut juga wealthy life, hidupnya juga punya duit. Kayak Gontor, Gontor ini punya uang. Uangnya dari mana? Dari unit bisnis. Walaupun berskala masih Gontor, saya harapkan nanti bisa nasional. Bahkan kenapa tidak internasional? Entrepreneurship itu dari bahasa Prancis yang disebut entreprendre, resiko, ngambil resiko. Risiko yang terukur. Bisnis, dagang, itu harus ada risiko yang terukur. Nabi sudah mencontohkan, Nabi itu pedagang. Jadi kita harus punya bisnis lagi yang tinggi, tidak hanya ilmu, tapi bisnis. Bisnis opportunity-nya, maka itu halal lifestyle ini bisnis opportunity yang besar. Sayangnya bisnis opportunity ini masih banyak dipegang orang lain. Contoh saja yang paling gampang, orang Indonesia dan sekarang sudah ekspor suka mie, bakmi. Siapa yang nggak pernah makan mie? Mie, ya, noodle. Nah, mie itu yang disebut Indomie itu sudah ekspor. Bahkan pabriknya ada di Nigeria 3, ada di mana-mana. Dia punya ownership-nya bukan Pak Kiai Haji Ma'ruf, tapi Antoni Salim. Nah itu artinya yang bisnis orang lain. Nah kita juga harus punya bisnis yang skala itu mestinya. Ya jadi bisa menjadi bisnis opportunity. Kita lihat ini, ya, tuh tokoh-tokohnya. Secara saintifik, secara ilmiah, ini mu'alaf. Ini adalah seorang dokter, marketer juga dari UK, dari Inggris. Dia bilang halal is a brand. Sekarang tidak lagi menjadi persoalan besar kalau bicara halal. Kalau syariah masih ada, orang masih takut-takut. Di kita itu masih banyak fobia. Jangan bicara syariah, nanti hukum penggal, nanti dipotong, nanti ini, nanti itu, dan seterusnya. Nah ini masih. Kalau bicara halal sudah acceptable di dunia. Oh halal, halal itu rahmatan lil alamin. Buat non-muslim oke, buat muslim apalagi. Umpamanya ke restoran, begitu menyediakan produk halal, orang Islam pasti masuk, orang non-muslim juga tidak masalah. Kenapa? Toh tidak ada persoalan buat mereka. Jadi halal no is a brand. Berikutnya dia bilang, ini Winay Dahlan, ini adalah cucunya Pak Kiai Haji Muhammad Dahlan. Dia adalah seorang profesor, saintis nomor 10 di dunia yang mendalami bidang saintis di bidang kehalalan, di bidang makanan terutama, biologi dan seterusnya. Dia bilang, kemarin kita undang nih Mas Fajar, lihat kan? Nah, halal itu lawful, healthy food dan safety food. Makanan yang halal itu di samping healthy tapi safety. Bayangin, kalau sekarang kita ada bakso dikasih borak, bakso dikasih formalin. Bayangin, formalin itu kan buat orang mati. Supaya jaga, ikan dikasih formalin. Padahal ikan itu kan harusnya segar, tapi untuk supaya segar cari shortcut pakai formalin. Dia enggak safe. Nah ini. Berikutnya adalah halal lifestyle itu juga, atau lifestyle itu branding. Sekarang gaya hidup itu bagian dari brand. Mengapa sih kok orang selalu bilang, apa sih pentingnya style, gaya, atau sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Nah jadi gaya hidup itu sebagian dari selera sebetulnya. Ya kan contohnya aja di ruangan ini, yang pakai batik, macam-macam tuh. Saya pakai batik tangan panjang, ini modelnya seperti ini. Nah made in-nya, desainernya siapa? Mas Imam tuh pakai dasi, nggak tahu dasinya itu bikinan mana, saya nggak tahu tuh. Apa Casio? Kalau Casio tuh paling enak, kasih orang. Atau ada satu lagi ratuku. Nah, itu juga bisa dikasih tetangga gitu kan. Tuh dasinya bapak tuh yang depan tuh, keren tuh, strip style. Mas Surya ini atau Mas Arya namanya panjang sih, dia ada 4 namanya, ya. Fajar dasinya merah, strip juga. Ini bagian dari style. Ibu-ibu coba hijabnya juga, kalau yang santri itu ya santriwati itu semuanya sama.
supaya gampang nandain, oh ini dari Gontor. Tapi para tamu yang lain-lain, para dosen, warna-warni yang lain-lain. Colorful. Dan juga stylenya beda-beda. Ada yang diikat 2 kali. Ada yang diikat 3 kali. Ada kalau lagi marah-marah ikatnya 7 kali gitu. Asal jangan diikat buat seterusnya aja kan, buat seterusnya gawat itu. Colorful. Maka orang-orang bule itu suka tanya, Indonesian is very colorful, ininya colorful untuk hijabnya. Nah jadi nggak salah kalau sekarang ngundang, di sebelah lagi ngundang apa itu, dari Safira. Hijabers jangan main, hijabers sekarang sumber pendapatan buat para perancang, para desainer. Bahkan di Bandung ada hijab training, jadi untuk bikin di train. Mau model ada sininya pakai pakai perhiasan, ada yang mau di sini pakai perhiasan, ada yang polos, bahannya juga ada yang halus, ada yang kurang halus, tergantung dananya kan, tergantung angka kredit dan tergantung suami juga duitnya banyak apa pelit apa enggak kan. Nah, kalau suaminya pelit cekak ya dikasih yang jelek-jelek gitu kan. Dan ini adalah hijab yang menurut dia profesor dari Kellogg University branding. Dan Pak Kiai Maruf Amin juga bahwa Islam ini Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang tidak mempersulit umatnya. Itu beliau yang mengatakan, Pak Sabta kita enggak menganut yang black and white, tapi kita tolerance antara iman dan masyarakat itu kita satukan dalam toleransi, dalam juga kita acceptable. Saya rasa dulu saya nggak nyangka Gontor ini ada musik. Saya takut dulu Gontor ini nggak ada musik. Ternyata Gontor ada musik. Jangan-jangan musik haram. Ya kan, ternyata ada musik. Jangan-jangan nge-jazz juga ini. Kan gitu. Jadi kita lihat. Nah menurut si Sanchez, lihat kata-kata dia ini. Di sini, barang siapa perusahaan yang tidak melihat kemungkinan kesempatan untuk bisnis di bidang halal, ya, di bidang ekonomi yang berkaitan dengan muslim, ketinggalan. Kenapa? Karena pasarnya cukup besar. Coba lihat, global muslim, ya, bisnis itu untuk halal lifestyle 1,9 triliun dolar, gede banget. Untuk Islam Finance 2 triliun dolar asetnya. Ini bukan saya yang bilang, tapi Global Islamic Economy Report 2016-2017. Kalau dalam hadis ini termasuk sahih. Artinya reputasi yang membuat. Gede kan bisnisnya. Kalau Gontor aja ini seluruhnya mau bisnis, 1% aja dari ini ikutan. Berarti 1, sekian miliar dolar Pak. Bayangin. Itu dibagi aja nggak cukup tuh ngebaginya duitnya. Satu gedung ini nggak cukup uangnya segitu banyak. Tuh, ini bisnis. Nah, mengapa? Karena penduduk global kita 1,8 miliar orang. Ada 80% di negara OIC, negara-negara Islam itu 80% penduduk dunianya. 20% di negara non-OIC. Di mana 20% non-OIC? Ya, yang 20% ini. Ada di Inggris 4 juta, di Prancis ada 6 juta. Kalau yang ini di Saudi, Indonesia, di Dubai, di mana-mana ini OIC. Yang non-OIC ada di situ. Inggris kebetulan saya baru pulang 10 hari yang lalu. 4 juta dan di sana cukup maju. Walaupun kemarin ada accident terorisme, Direktur Sentral Islamic Sentralnya atau Islamic Islamic Center itu mereka sangat akrab dengan Perdana Menterinya. Dan termasuk statementnya tidak ada terorisme, Islamic terrorism, enggak. Teror, by teror titik. Itu salah satu juga pendekatan mereka. Karena ternyata di sana kehidupannya masih berjalan. Mal-mal masih penuh dengan para hijabers. Saya tanya 2 atau 3 hijabersnya, dari mana? Ibu, saya dari Kuwait. Dari mana ibu? Dari Saudi Arabia. Masih di tengah-tengah mall London, minggu yang lalu. Nah ini contohnya bahwa ini juga penting. Islamic, jadi pasarnya 1,8 miliar. Penduduk Islam yang muslim 25%. Kalau ini ya makan aja katakanlah satenya Pak Tukri 10 tusuk,
Berarti 18 miliar, bayangin satenya. Ayamnya siapa yang bisa pakai ayam segitu banyak? Satenya Pak Tukri ya Pak, mana Pak Surya tuh. Enak banget. Sayangnya lokal, mestinya bisa ekspor ke Jakarta itu Tukri itu. Jadi satu tusuk isinya satu daging gitu. Bumbunya ampun. Saya ditelepon nggak jawab-jawab, kenapa lagi makan sate Tukri, saking enaknya. Istri saya tuh, halo, dia main aja makan sate. Tapi yang belum kesampaian, tapi Pak Suyanto bukan nyindir. Ayam apa tuh? Bukan.